Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Saskia dari kelas M239 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait PowerPoint yang telah saya buat. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran IPAS pada kelas 5 dan bab 7 dengan tema daerahku kebanggaanku dan topik seperti inikah budaya daerahku? Simak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, tahu tidak apa sih itu warisan budaya? Jadi, warisan budaya itu adalah peninggalan yang berupa artefak fisik maupun tak berwujud yang ditinggalkan oleh suatu kelompok atau masyarakat yang bertujuan diteruskan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, warisan budaya sendiri ini diartikan sebagai ekspresi atau cara hidup dari suatu kelompok atau masyarakat tersebut. Nah, pada pembahasan sebelumnya, saya sudah sempat mengatakan bahwasanya warisan budaya itu ada yang berupa artefak fisik, ada yang berupa sesuatu yang tidak berwujud. Maksudnya di sini adalah warisan budaya memiliki dua jenis yang berbeda. Ada yang warisan budaya benda dan ada warisan budaya tak benda. Perbedaannya yang pertama adalah kalau warisan budaya benda itu dapat dilihat dan disentuh, sedangkan warisan budaya tak benda itu tak dapat dilihat dan tak dapat disentuh. Contoh warisan budaya benda seperti bangunan, artefak, keris, gerabah, dan kawasan maupun suatu wilayah. Nah, kalau warisan budaya benda sendiri juga dapat memberikan wawasan tentang nilai, keyakinan, teknologi, dan praktik-praktik sosial masyarakat yang menciptakannya. Sedangkan warisan budaya tak benda itu tidak bisa diraba, tetapi kita bisa mengetahui keberadaannya. Contohnya ya, seperti kayak upacara adat, eh, hal-hal yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar atau suatu kelompok. Nah, di sini ada contoh warisan budaya benda dan contoh warisan budaya tak benda. Yang pertama, contoh warisan budaya benda ada candi, kemudian ada patung, lalu ada wayang, kemudian warisan budaya tak benda ada tarian. Selanjutnya warisan budaya tak benda ada kebaya. Kenapa kebaya dikatakan sebagai warisan budaya tak benda sedangkan ia berwujud dan dapat disentuh? Karena yang dimaksud warisan budaya tak benda di sini ketika proses pembuatan kebaya itu sendiri. Karena memerlukan teknik dan keahlian tertentu yang tentunya sudah diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Sama dengan gambar terakhir, yaitu kain batik yang sedang diukir. Kenapa dikatakan warisan budaya tak benda? Karena kita dapat melihat pada saat prosesnya, karena pada saat prosesnya itu membutuhkan teknik dan keahlian tertentu yang tentunya itu telah diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Nah, teman-teman, selanjutnya ada warisan budaya di daerahku. Karena saya sendiri berasal dari Sulawesi Selatan, maka warisan budaya yang saya ambil di sini adalah beberapa warisan budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang terhadap masyarakat dari Sulawesi Selatan. Yang pertama itu Mepadendang, yaitu pesta tani yang dilakukan oleh suku Bugis. Kemudian ada Mapalili, upacara untuk mengawali musim tanam padi. Yang ketiga ada A'rate, pembacaan naskah secara bersama sambil dilakukan. Kemudian ada acara Kalompoang, upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka kerajaan Goa. Kemudian ada Mak Nenek, yang berasal dari Toraja, yaitu ritual yang dilakukan oleh suku Toraja. Yang kemudian keenam budaya Tabe, sikap sopan santun dan saling menghargai sesama. Kemudian ada tari Pakarena, yaitu tarian tradisional asal Goa yang diiringi oleh gendang dan seruling. Kemudian ada Bala atau Bala Lompoa, yaitu rumah adat dari suku Makassar. Kemudian ada baju bodo, yaitu baju adat khas suku Makassar. Kemudian ada pinisi atau seni pembuatan kapal yang terkenal dengan anjungan dan layarnya. Kemudian ada merok, upacara tertinggi yang dilakukan dengan mempersembahkan kerbau, babi dan ayam kepada Puang Matua. Itulah salah satu contoh warisan budaya di daerah saya. Kebanyakan dari list ini yaitu warisan budaya tak benda.
Nah, salah satu warisan budaya yang tentunya hampir semua orang ketahui adalah pakaian adat. Pakaian adat di sini dikatakan sebagai keragaman karena setiap daerah memiliki bentuk, model, dan arti dari pakaian adat itu yang berbeda. Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Nah, ini ada contoh warisan budaya di Sulawesi Selatan, ada kapal pinisi. Ini salah satu warisan budaya benda, tetapi teknik membuat kapal pinisi ini masuk ke warisan budaya tak benda. Kemudian ada mak nenek, lalu ada tari pakarena, kemudian ada barongko, rumah tongkonan, dan budaya tabe. Teman-teman, setiap suku dan daerah memiliki keberagamannya masing-masing. Nah, keberagaman sendiri mencerminkan identitas suatu daerah atau kelompok serta masyarakat. Nah, kenapa sih harus menjaga keberagaman? Yang pertama, keberagaman dapat menjaga identitas bangsa. Warisan budaya merupakan bagian dari karakteristik dan kekuatan bangsa Indonesia. Budaya lokal mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan sejarah suatu kelompok manusia. Kemudian, menjadi sumber pembelajaran. Warisan budaya bisa menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi muda. Selanjutnya, menjalin hubungan antar anggota masyarakat. Warisan budaya dan tradisi dapat menciptakan rasa kebersamaan dan kepemilikan. Kemudian, menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Keberagaman masyarakat merupakan suatu sumber inovasi dan kreativitas. Menjadi wisata budaya. Warisan budaya dapat menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh wisatawan. Kemudian, menghormati leluhur. Menjaga warisan budaya merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur yang telah mewariskan kita berbagai keberagaman dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Kemudian yang terakhir, mengetahui masa lalu. Dengan mengetahui masa lalu, kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui kenapa kita harus menjaga keberagaman atau warisan budaya, selanjutnya kita akan mengetahui cara menjaga warisan budaya. Yang pertama, mempelajari budaya daerah dengan mengenal budaya daerah sendiri, asal-usulnya, serta keunikannya. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan budaya seperti ikut pentas seni, lomba budaya, festival budaya, atau pawai budaya yang berhubungan dengan budaya. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk daerah dengan membeli dan menggunakan produk daerah baik di dalam maupun di luar negeri. Maksudnya kalau di luar negeri itu ketika ada produk daerah atau produk lokal yang dijual atau dipasarkan, kita mungkin bisa membelinya. Yang keempat, menggunakan pakaian adat. Artinya mengenakan pakaian adat pada hari-hari tertentu seperti Hari Kartini atau Hari Budaya. Kemudian yang kelima, belajar bahasa daerah. Sekarang banyak peserta didik yang misalnya berasal dari daerah Makassar tetapi ia tidak fasih ataupun tidak mengetahui seperti apa bahasa daerah dari Makassar atau seperti apa bahasa Makassar itu sendiri. Nah, di sini salah satu cara menjaga warisan budaya adalah dengan belajar bahasa daerah. Belajar bahasa daerah lain selain bahasa daerah sendiri juga bisa atau disarankan. Kemudian yang keenam, belajar memainkan alat musik tradisional. Belajar memainkan alat musik tradisional di sekolah melalui sekolah, peserta didik juga bisa diwadahi dan diperkenalkan terkait bagaimana cara memainkan alat musik tradisional. Contohnya seperti kecapi, seruling, dan sebagainya. Nah, kemudian mengikuti ekstrakurikuler kesenian di sekolah. Nah, selanjutnya berteman dengan semua teman. Di sini maksudnya adalah kita bisa berteman dengan semua teman tanpa membedakan daerah asalnya, bahasanya seperti apa, warna kulitnya bagaimana, dan sebagainya. Jadi berteman dengan melibatkan rasa toleransi atau menghargai sesama. Kemudian, mengajak teman berlibur ke museum budaya. Dengan seperti ini, kita bisa melestarikan atau menjaga warisan budaya karena kalau misalnya kita pergi ke museum budaya, kita bisa mengetahui dan mengenal bagaimana warisan budaya dari daerah kita maupun dari daerah lain. Kemudian menghargai adat istiadat. Kemudian poin terakhir, mengajarkan budaya kepada generasi selanjutnya. Jadi dengan mengajarkan budaya kepada generasi selanjutnya, itu adalah salah satu cara menjaga warisan budaya agar tetap dikenal kepada generasi kita yang akan datang. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.